Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai ke materi yang pertama, yaitu entry jurnal. Nah, sebelum kalian masuk ke jurnal yang akan kalian kerjakan ini, yang pertama kali harus kalian lakukan dan harus kalian bisa adalah mengidentifikasi transaksi-transaksi ini ya. Jadi misalnya kita harus lihat dulu nih, transaksi satu ini masuknya ke jurnal apa ya. Pertama yang harus kalian lihat adalah judulnya, bukti kas keluar ya. Setelah itu kamu lihat siapa yang mengeluarkan dokumen ini adalah kop dari perusahaan kita kan, PT Araguna. Terus kamu baca isinya, dibayarkan kepada ini untuk pembayaran rekening listrik, air, dan telepon. Nah, berarti di sini kita mengeluarkan uang kan sebesar 5 juta untuk keperluan PDAM, Telkom, dan PLN. Oh, berarti transaksi satu ini akan masuk ke jurnal pengeluaran kas kayak gitu. Kamu catetin dulu deh di transaksinya. Terus misalnya satu lagi contohnya transaksi 2. Kamu lihat judulnya ya, kamu lihat bukti kas masuk. Di sini siapa yang mengeluarkan dokumen? Yang mengeluarkan dokumen itu adalah kita, PT Araguna Elektronik. Terus diterima dari siapa uangnya? Dari PT Cipta untuk pelunasan piutang. Oh, berarti transaksi 2 ini kan kita menerima uang dari si PT Cipta. Berarti kira-kira transaksi 2 ini masuk ke jurnal mana? Yaitu jurnal penerimaan kas, kayak gitu ya. Kunci yang paling utama dari pengerjaan entry jurnal ini adalah itu, identifikasi setiap dokumen transaksi akan masuk ke jurnal yang mana gitu. Kalau kalian udah salah mengidentifikasi si dokumen-dokumen transaksi ini, maka otomatis kalian juga pastinya akan salah kan memindahkan ke lembar kerjanya. Dan kalau misalnya dari entry jurnal ini, dari jurnal-jurnal ini kalian udah salah, nanti ke belakang-belakangnya juga akan salah gitu. Karena siklus akuntansi ini kan saling berhubungan satu sama lain kayak gitu ya. Oke. Di video ini yang pertama saya akan menjelaskan dulu dan menerangkan transaksi mana yang akan masuk ke sales journal ya. Sekali lagi, sales journal itu adalah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Ingat ya, hanya penjualan yang terjadi secara kredit. Kalau misalnya penjualannya itu secara tunai, artinya kan kamu langsung mendapatkan uang kan, berarti nggak akan dicatat di sini, tapi akan nyatetnya di jurnal penerimaan kas gitu ya. Ingat, ini hanya untuk penjualan secara kredit. Oke, bahasa Inggrisnya sales journal ya. Lalu di sini formatnya, yang pertama itu ada tanggal, invoice number atau nomor faktur. Di sini ada description atau keterangan. Lalu di sini ada kolom debit. Kolom debit terbagi dua lagi menjadi account receivable atau piutang dagang, dan COGS. Kepanjangannya itu cost of goods sales, atau kalau bahasa Indonesianya adalah harga pokok pembelian. Lalu di kolom kredit ini terbagi menjadi 4 kolom. Yang pertama ada kolom sales atau penjualan, lalu ada VAT out atau pajak keluar. Di sini ada freight collected atau beban angkut atau beban kirim. Dan yang terakhir ada merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke transaksi pertama yang masuk ke sales journal ini. Ini kan kunci jawaban ya, jadi udah tahu lah. Langsung ke pertama nih, tanggal 6. Kita lihat transaksi yang tanggalnya tanggal 6. Nah, ini ya. Kalau jurnal penjualan, pasti dokumen transaksinya itu adalah invoice, atau invoice dalam bahasa Indonesianya itu adalah faktur ya. Di sini pertama kita lihat dulu tanggalnya, tanggal 6, dan nomor fakturnya adalah INV 1201. Ini langsung kamu tulis ke si lembar kerja ya di sini. Bentar. Oke, kita tulis dulu di sini tanggalnya tanggal 6, terus tulis invoice numbernya ya, INV 12-01. Di sini descriptionnya apa? Kita lihat di sini invoice-nya dari
kepada si PT Cipta ya. Jadi ini adalah faktur penjualan ke si PT Cipta. PT Cipta ini membeli barang-barang tersebut ya, sehingga jumlah penjualannya itu adalah 599 juta sekian, dapat atau harus bayar PPN 10% sebesar 59 juta, biaya kirimnya 300.000, dan total penjualan keseluruhannya adalah 659 juta sekian gitu. Nah, sini jumlah penjualan itu adalah sebagai sales atau sebagai penjualan. PPN tadi adalah sebagai pajak atau VAT out, dan biaya kirim di sini sebagai freight collected. Total akan dicatat sebagai piutang atau account receivable gitu. Ya udah, tinggal kalian pindahkan ke lembar kerja. Tadi tanggal udah ya, nomor faktur juga udah, description-nya PT Cipta. Langsung aja kalian masukin. Tadi account receivable itu adalah total dari keseluruhan yang 659, kalian masukin. Terus tadi COGS-nya itu COGS itu belum ada kan di sini ya, nanti saya jelasin di akhir COGS sama merchandise. Terus tadi di sini adalah sales itu adalah total penjualan yang 599 juta. Nih, kalian pindahin ke sini. Lalu tadi VAT out atau pajak, yaitu yang 59 juta. Ya, terus yang satu lagi itu adalah beban kirim atau ongkos kirim itu 300.000. Catat di sebelah sini, freight collected. Nah, di sini ada dua kolom, yaitu COGS dan merchandise inventory. Ini dapatnya dari mana, Bu? Dapatnya itu dari kartu inventory. Bentar ya. Kartu inventory itu biasanya ada di halaman terakhir. Nah, di sini ada kartu inventory atau kartu persediaan. Kartu persediaan itu biasanya masing-masing barang ya, yang barang yang dijual ini masing-masing punya kartu inventory sendiri-sendiri gitu. Nah, terus kan tadi di soal itu si PT Cipta beli ada 3 barang kan. Ada yang NEK, BenQ, sama yang Epson. Tanggal 6. Jadi kita cek dari barang yang pertama, dari barang yang NEK dulu. Kita lihat di sini tanggal 6 ada terjadi penjualan, benar kan, invoice-nya sesuai. Terus kita lihat di bagian kolom out, di sini ada amount 180 juta ya. Nih 180 juta ini kamu catat nih di kalkulator, kamu tulis 180 juta misalnya gitu. Kurang 1. Terus kamu lihat barang yang kedua, yang si BenQ. Cari lagi tanggal yang sama, tanggal 6 penjualan. Jangan lupa langsung lihat di kolom out, totalnya 217 juta. Ini kamu tambahkan ke kalkulator. Terus barang satu lagi, barang si Epson. Langsung kamu cari lagi di tanggal 6 penjualan. Jumlahnya 98 juta. 98 juta. Lalu ketiga barang ini kamu jumlah, nanti hasilnya kan 495, dan angka inilah yang kamu tulis ke kolom COGS nih, 495 juta, dan di kolom merchandise inventory gitu. Ini artinya apa sih? Ini artinya kan kamu ngejual barang, artinya persediaan barang kamu di gudang itu berkurang sebesar 495 juta tadi, dan harga pokok pembelian kamu nambah 495 juta kayak gitu ya. Nah, ini untuk transaksi pertama di sales journal kayak gitu ya. Silakan dipahami.